Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video pembahasan materi geologi struktur pada bab stres. Kita sampai ke video keempat, bahwasanya dalam video ini kita akan membahas mengenai stres pada lempeng atau stres pada litosfer, seperti itu. Jadi kita mulai dari slide ini. Kita mulai dari slide ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya tampilan yang ditunjukkan dalam kali ini, tampilan pada slide ini menunjukkan sebuah Mohr circle atau Mohr diagram dengan sumbu horizontal di normal stress di sini, dan ada sumbu vertikal yaitu shear stress ini ya. Dan kita sudah tahu semuanya dari video sebelumnya, bagian ketiga, apabila kita berbicara benda yang ada di kuadran 1 dan kuadran 4 di sini, pasti kita berbicara mengenai kondisi stres pada zona kompresif. Sedangkan karena memiliki nilai normal stres yang positif. Sedangkan di sebelah kiri, ini kuadran 2 dan kuadran 3 begitu, nilai normal stres itu dalam kondisi negatif. It means kondisi stres pada daerah tersebut, pada lapangan tersebut, itu mengalami tensile atau mengalami tarikan. Nah, tentunya ketika kita berbicara material yang lebih spesifik dan yang akan kita temui di lapangan, mostly itu batuan sedimen, atau kadang-kadang ada juga batuan beku dan batuan metamorf. Tapi analisis dari scientific maupun industri itu kebanyakan memang berbicara pada batuan sedimen. Dan kita sudah tahu semuanya, batuan sedimen merupakan batuan yang memiliki porositas pada level tertentu ya. Jadi mungkin batuan sedimen, batu pasir itu memiliki porositas yang lebih besar mungkin daripada batu lempung, begitu sebaliknya. Nah, tentunya porositas pada batuan tersebut itu akan menghasilkan tekanan tersendiri. Nah, kadang terisi oleh udara atau gas, kadang juga porositas tersebut terisi oleh air, atau mungkin lumpur, atau mungkin minyak, atau mungkin apapun yang memiliki tekanan. Tentunya memiliki tekanan ya. Kita sudah tahu air memiliki tekanan tertentu, air memiliki massa jenis, dan ini berkorelasi dengan bagian pertama yang saya jelaskan mengenai stress versus pressure. Jadi ketika kita berbicara air, berbicara gas, apapun terkait dengan fluida, maka kita berbicara mengenai pressure. Sedangkan ketika kita berbicara pada benda yang solid, kita berbicara mengenai stress. Nah, dalam hal ini kita ibaratkan bahwasanya dalam suatu batuan sedimen gitu, yang kita plot di Mohr circle ini, karena memiliki porositas, memiliki tekanan pori begitu, entah terisi oleh air, terisi oleh gas, atau material apapun, tentunya memiliki nilai yang dinamakan pore pressure atau tekanan pori, yang nantinya akan berpengaruh kepada stres murni ya. Saya bilang stres murni yang dialami batuan tersebut. Nah, itu yang kita namakan sebagai efektif stres. Jadi efektif stres itu merupakan stres total dikurangi dengan pore pressure. Jadi ibaratnya begini, ini merupakan sebuah batuan ya. Saya gambar persegi, saya gambar kotak. Kita memberikan, ini batuan sedimen yang memiliki porositas tertentu. Jadi di sini ini grainnya, butirannya. Lalu ada rongga-rongga ini terisi oleh air lah, ibaratkan seperti itu. Lalu kita kasih stres horizontal begitu ya, dengan nilai misalkan 40 MPa. Oke, nilai 40 MPa. Nah, tentunya ketika di-apply ke batu ini, dia akan punya nilai tolak, baik dari kekuatan batuan tersebut maupun dari kekuatan air. Ya.
porositasnya ini pasti menolak. Pasti dia memiliki daya tahan, dan itu yang dinamakan pore pressure. Atau disebutnya P besar P kecil ya. Ini kan P di sini. Tapi oke, kita sebut pore pressure PP kecil gini. P besar P kecil, ini pore pressure. Nah, jadi apabila nilai pore pressure itu memiliki nilai ibaratkan 10 MPa ya. Nah, oke. Nah, jadi efektif stress sigma F EF, oke lah. Gini ya. Efektif stresnya itu 40 dikurangi dengan 10 MPa. Jadi sekitar 30 MPa. Jadi sebenarnya benar-benar stres yang terjadi pada batuan ini itu bernilai 30 MPa karena itu sudah dikurangi dengan pore pressure seperti itu. Nah, konsekuensinya apa? Tentunya akan sangat mengubah diagram Moore yang telah kita buat sebelumnya ya. Anggaplah ini tadi ada 10 di sini. Anggaplah ini sigma 3 ini beginilah 10, 20, sigma 3 30, sigma 2 40, sigma 1 60 begitu ya. 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Apa yang terjadi ketika pore pressure-nya memiliki nilai 10 MPa? Apa yang terjadi ketika nilai pore pressure 10 MPa menjadi akan merubah bidang lingkaran ini menjadi bergeser ke kiri. Karena nilai sigma 1 yang tadinya kita gambar yang inilah ya 40 ya. Ini sigma 1 ini merupakan nilainya 40 ya. Sigma 1 ini yang tadinya nilainya 40 dikurangi 10 maka menjadi nilainya 30 kan. Jadi dia akan berkurang menuju di sini. Jadi sigma 1 akan bergeser sejauh 10 MPa ke bagian kiri. Jadi mungkin lingkarannya jadi lingkarannya mungkin akan membentuk seperti ini mungkin. Nah, oke. Dia akan mengalami pergeseran. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini pengaruh dari efektif stres. Oke, saya coba hapus dulu. Nah, ini akibat dari efektif stres, dia akan menggeser suatu benda yang tadinya posisi muarnya di sini menjadi ke sebelah kiri ini. Nah, apa yang terjadi? Saya belum menjelaskan sebenarnya. Jadi kurva merah ini yang dinamakan failure envelope atau apa ya namanya? Bisa ya failure envelope sebenarnya istilahnya. Oh ya di sini pun ada tulisannya ya failure envelope. Jadi failure envelope ini adalah batas di mana batuan tersebut akan fail ketika ketika batuannya tersebut dari bentuknya solid menjadi dia akan tersesarkan atau at least terkekarkan gitu ya. Pokoknya dia mengalami rekahan saja, mengalami fractures, baik sesar maupun kekar begitu. Jadi ketika lingkarannya ini itu memiliki luasan melebihi failure envelope, tentunya dia akan fail, akan merekah begitu ya. Nah, ketika sigma satunya diperbesar, itu juga dia akan pasti menimbulkan fail di sini. Pun ketika sigma 3-nya diperkecil, berarti kan makin melebar ke sini kan, dia akan fail gitu. Pun ketika pore pressure-nya nilainya lebih besar, dia akan fail seperti itu. Jadi banyak kemungkinan dan model-model ini nanti akan saya jelaskan detail di bagian fractures. Jadi tenang, jangan panik. Apa itu failure envelope? Apa itu nanti saya jelaskan lagi. Yang jelas saya ingin membelaikan logika dari pore pressure tadi. Jadi dia bergeser ke sebelah kiri yang tentunya akan semakin menyinggung ke failure envelope. Itu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah konsep dari effective stress. Saya rasa sama. Tadi saya sudah jelaskan ini normal stress, shear stress. Nah, PF, PP, PF sama lah ya. PP itu kan pore pressure. Ketika PF ini ya pore fluid gitu kan. Kalau ada PW nanti pore water pressure begitu. Kalau sigma 1 ini sudah tahu semuanya maksimum principal stress, sigma 3 itu minimum principal stress. Awalnya di sini,
Kalau di sini berarti kondisinya dalam keadaan setimbang, bukan setimbang. Batuan itu tidak akan mengalami fail ya, karena dia jauh dari garis failure envelope. Tapi ketika ternyata batuan tersebut memiliki tekanan pori yang cukup tinggi, dia akan bergerak seperti ini. Set. Nah, nanti pada saat tertentu, pada kondisi tertentu, kalau misalkan stresnya semakin drop, itu akan menyebabkan menyebabkan fail di situ. Oke. Nah, sebentar. Baik, kita lanjut ya. Oke, maka batuan tersebut akan mengalami fail di sini. Nah, di sini dia fail. Nah, itu dia titik-titiknya. Dan tentunya semua parameter akibat pore pressure dia bergerak ke arah kiri. Tentunya kan sigma 1 maksimum principal stress ini itu pasti akan berkurang juga senilai dengan nilai pore pressure-nya dan menghasilkan efektif stress yang real pun sigma 3-nya begitu ya. Dan bagian-bagian lain mungkin normal stressnya, shear stressnya seperti itu. Mungkin shear stressnya tidak berkurang, nilai normal stressnya pun konsekuensinya berkurang kalau untuk nilai normal stress. Nah, ini dia normal stressnya, shear stressnya memang tidak akan berkurang, dan normal stress dikurangi efektif dari normal stress itu selalu juga akan lebih besar daripada bukan lebih besar. Ini mungkin untuk menghitungnya di titik ini normal stress dikurangi pore fluid pressure dan shear stress itu tidak berubah nilainya karena sudah memiliki nilai shear stress yang konstan mungkin saya bilang ya, konstan. Oke. Nah, ini sigma 3 juga dikurangi pore pressure, sigma 1 pun dikurangi pore pressure. Oke, nah ini sebenarnya reference state pada keras. Jadi sudah saya singgung di awal bahwasanya ketika kita berbicara 3 dimensi itu kita memiliki variabel vertical stress di sini. Sorry ya, S dalam ini maksudnya ini ya, sigma ya. Abaikan saja ini soalnya bahasa geomekanik begitu. Jadi ini vertical stress, di sini horizontal minimum stress, dan di sini horizontal maximum stress. Nah, dalam batuan ini juga kita mengetahui nilai pore pressure nih, yang nantinya sebenarnya akan banyak dibahas di mata kuliah geomekanik apabila teman-teman mengambil mata kuliah geomekanik nantinya, dan juga ada pengaruh dari kekuatan batuan yang menyebabkan kerekahan dan sesar seperti itu. Oke. Nah, ini adalah lithostatic reference state. Jadi sebenarnya berkaitan dengan shear strength ya. Lithostatic reference state berkaitan dengan substansi tanpa kekuatan geser. Berarti bisa jadi status dari pressure tadi. Ini lithostatic ini kondisi di mana sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma 3. Seperti model yang ada di bagian 3 kemarin. Berarti vertical stress sama dengan horizontal maksimum dan horizontal minimum. Oke, saya belum menjelaskan tadi horizontal maksimum dan minimum. Coba saya balik lagi ke slide ini. Bahwasanya kita sudah tahu untuk arah horizontal itu memiliki dua arah ya. Jadi arah utara selatan dan arah barat timur. Nah, nilai horizontal yang lebih besar daripada horizontal yang lain dikatakan horizontal maksimum stress, dan yang lebih kecil itu horizontal minimum stress. Oke ya. Tentunya kondisi lithostatik itu berlaku untuk stres dalam ruang magma, kraton dan perisai yang tidak aktif, dan batuan dengan fluida atau kekuatan geser yang rendah. Ini lebih bicara mengenai pressure lebih tepatnya ya. Nah, ini juga kan korelasi dengan tekanan atau pressure. Oke, itu kondisi lithostatik. Nah, ini ada lagi kondisi yang lain yaitu kondisi uniaxial. Jadi untuk uniaxial reference state ini sebenarnya ada perbedaan juga sama uniaxial stress ya. Jadi untuk uniaxial reference state ini semuanya punya magnitude atau punya besaran stresnya. Jadi kan kalau misalkan kalian nanti ketemu model ya namanya uniaxial stress, mungkin sudah saya jelaskan juga ya di Mohr circle yang di part 3 kemarin ya, part 3 yang sebelumnya, bahwasanya ketika uniaxial stress, stress itu hanya memiliki satu nilai. Sigma 1 itu memiliki nilai positif anggaplah. Dan sigma 2 dan sigma 3 itu memiliki nilai 0.
Tapi ketika ngomong uniaxial reference state, itu semuanya punya nilai. Tetapi sigma 2 dan sigma 3 itu memiliki nilai yang sama. Nah, ini ada equationnya. Nah, ketika kondisinya itu sigma 1 itu rumusnya sama, vertical stress kan ini nilai yang memiliki nilai paling besar, rumusnya rho GH, berarti massa jenis dikali gravitasi dan dikali ketinggiannya, seperti itu. Itu akan menghasilkan nilai berapa PSI, seperti itu ya. Nah, ini kondisi geomekanik sebenarnya. Jadi kondisinya ada dua, ada yang tadi kan ada litostatik atau stabil lah, bisa kita bilang stabil, semua stres nilainya sama. Lalu kondisi uniaksial itu vertical stress lebih besar daripada stres yang lain. Ini yang ketiga. Nah, ini lebih mirip kondisi isostatik yang dijelaskan di mata kuliah tektonik fisik bagi yang sudah mengambil ya. Jadi ini hubungan antara erosi, isostasi, dan stres untuk konstan horizontal stress reference state. Jadi erosi pada bagian kanan ini kan perbedaan ketinggian ya. Erosinya itu nilainya anggaplah Z begitu ya. Jadi erosi ini disebabkan adanya upward movement dari bawah litosfer, dari mantel, sampai dengan mencapai kesetimbangan isostatik. Jadi mantelnya ini naik, tentunya di sini juga ada penurunan. Ini kondisi ketika konstan horizontal straight reference. Jadi nilainya itu sama. Ini ada rumusnya, gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca saja, ini kondisi-kondisi tertentu. Dan ini adalah kondisi tektonik stress. Nah, jadi nanti akan berbahas di ini ya, di bagian fractures. Ini saya akan bahas kupas lengkap di bagian fractures. Ini sebagai sebagai permulaan saja atau introduction. Jadi sebenarnya berangkat dari pertanyaan kenapa terjadi event tektonik atau deformasi. Nah, karena memang kondisi-kondisi stres tadi menyimpang dari reference state of stress yang ada, ya. Jadi ketika vertical stress ini memiliki nilai jauh lebih besar daripada dua horizontal stress ini, dan horizontal stressnya ini memiliki nilai yang berbeda juga, jadi terbagi ke dalam horizontal maksimum dan horizontal minimum, maka akan terjadi model sesar normal, di mana pressure ini berada pada kondisi vertikal. Ini biasa dibilang dengan normal fault regime atau sesar normal. Ketika misalkan dalam vertikal, pada kondisi vertikal, sigma 2 yang berada di atas, it means gaya paling besar itu berada dari horizontal ya. Gaya paling besar berada di horizontal, dan gaya paling kecil itu sigma 3 itu juga berada dalam kondisi horizontal. Maka ketika itu kondisinya dinamakan strike slip fault. Jadi sesarnya itu akan menghasilkan kondisi strike slip. Lalu yang kondisi ketiga adalah ketika horizontal stress itu di horizontal sigma 1 itu berada di horizontal stress dan minimum stress itu berada di vertikal, maka akan menghasilkan sesar naik seperti ini. Nah, ini bentukannya. Jadi positioningnya itu dari vertical stress dan dua horizontal stress gitu. Ini bisa dihafal dan mudah untuk dipahami. Jadi kalian pelajari dulu. Nanti apabila ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan pada saat kuliah. Oke, ini adalah kondisi stres pada lempeng ya, terkait dengan kedalaman. Jadi kita bisa lihat ini kondisi pada saat litostatik ya. Jadi stresnya itu sama semua nih. Pokoknya di atas kita lihat, nah ini kondisinya stresnya kecil ya. Lihat ini ya lingkarannya, bolanya. Bolanya memiliki ukuran kecil, semakin ke dalam tentunya memiliki nilai stres yang semakin besar. Tetapi memiliki nilai stres yang sama, sigma 1, sigma 2, sigma 3 itu memiliki stres paling yang sama. Nah, ini kondisinya kurang lebih. Bagian bawah ini ya di sini. Karena sudah konsekuensi logis, semakin dalam itu semakin besar massa dari atas, semakin besar gaya dari atas, tekanan dari atas begitu ya. Nah, ini kondisi pada rejim ekstensional. Ekstensional, kita bicara ekstensional berarti kita bicara langsung connect. Strain, berarti ada sesuatu lengthening di sana kan. Ini pada rezim lengthening itu kondisi ketika melihat nih. Jadi stresnya itu mengalami tensile stress. Jadi memiliki arah pemanjangan atau memiliki nilai stres yang
apa namanya, negatif ya, karena tensile stress yang bergerak untuk extensional regimes gitu. Nah, ketika kontraksional begini, nah lingkaran tersebut menjadi pepat karena ada tegasan-tegasan. Nah, ini nilai apa namanya? Di kontraksional berarti adanya shortening di sana, adanya pemendekan, dan ini apa namanya? Memiliki nilai stres yang positif. Nah, apa namanya? Kenapa bisa ada extensional regime? Kenapa ada bisa kontraksional regime? Nah, pertanyaan itu bisa kita jawab di pertemuan yang membahas mengenai fault and fractures. Oke, ini adalah kesimpulannya. Sekian untuk penjelasan video tahap keempat ini. Semoga materinya bisa kalian cerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan semoga pemahamannya ini akan bermanfaat bagi kalian untuk sekarang atau untuk kemudian hari. Sekian video bagian keempat mengenai stres. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.